Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore mungkin bagi penonton yang ada di rumah atau yang berada di seluruh Indonesia ataupun bahkan di luar. Pada hari ini kesempatan saya ingin sharing tentang bagaimana sih hasil dari proses pembuatan backlog yang mana di awal saya pernah tunjukkan tentang backlog dengan menggunakan cincin seperti ini. Kemudian ada juga yang tanpa cincin seperti ini. Ya, jadi video ini sekedar sharing bagi para pemula mungkin yang seperti saya bilang di awal, kalau tempatnya jauh, tempat untuk membeli cincin, jadi bisa alternatif menggunakan staples yang mana mungkin biayanya akan lebih murah dan hasilnya juga hari ini saya tunjukkan. Untuk para suhu yang sudah dari awal tanpa cincin, ya mohon maaf, jangan dibully. Ini sekedar informasi dan sharing sama teman-teman pemula. Baik, teman-teman, sangat saya berbahagia hari ini bisa menunjukkan sedikit hasil dari proses pembuatan backlog yang mengurangi biaya operasional, karena jujur saya sendiri jauh dari proses pembuatannya atau mungkin membutuhkan biaya ongkir lagi untuk pembelian cincinnya sih murah, tapi kena biaya ongkir juga, terus nunggu juga prosesnya, dan kalau dalam jumlah pembuatan banyak juga membutuhkan banyak, dan ya lumayan juga menambah biaya operasional. Kemudian hari ini saya tunjukkan setelah tanpa menggunakan cincin, ternyata hasilnya tidak jauh beda teman-teman. Jadi hasilnya juga bagus dan prosesnya juga akan lebih mudah, dan yang ketiga biayanya juga akan lebih murah, karena dengan 1000 backlog untuk staplesnya, untuk jarumnya aja paling harga 2000-an atau mungkin 3000 lah, itu untuk satu kotak kecil. Dan nanti juga kalau ada waktu saya akan menunjukkan tentang cara inokulasinya. Nah, bagaimana dengan yang pakai cincin? Karena saya juga membuatnya berbarengan dengan cincin dan dengan tanpa cincin. Ternyata hasilnya juga sama. Bahkan perkembangannya boleh kita lihat. Saya akan tunjukkan, boleh kita lihat miseliumnya kayaknya lebih berkembang yang tanpa cincin, karena mungkin sirkulasi udara atau oksigen yang dibutuhkan mungkin itu mencukupi ketimbang yang ditutup rapat seperti ini. Kalau yang ini dia sedikit lumayan ada renggang, tetapi tidak bisa serangga atau jenis hewan yang kecil-kecil itu masuk. Buktinya ini bisa tumbuh dengan baik. Oke, saya tunjukkan. Dan setelah kita nunggu sekitar 4 mingguan atau lebih, dan lucunya dia akan tumbuh. Kalau kita belum sempat untuk membuka staplesnya, dia akan tumbuh seperti ini. Dia akan mendorong staplesnya dari samping, jadi akan tumbuh seperti ini. Tapi kalau kita mungkin untuk yang pakai cincin, padahal ini berbarengan, mohon maaf nih silau, padahal ini buatnya berbarengan, yang belum sempat buka cincinnya otomatis dia belum bisa tumbuh, belum bisa keluar jamurnya. Tapi kalau ini kita belum sempat membukanya, dia sudah numbuh sendiri, udah dorong sendiri. Ternyata ada kelebihannya juga sedikit. Ini medianya dari kayu yang lumayan tipenya keras, jadi agak lambat pertumbuhannya, tidak bisa tumbuh berbarengan. Dari kayu jati juga ada, kemudian ada juga dari kayu mahoni, jadi kayu-kayu yang keras, maka proses tumbuhnya pun agak lambat. Coba saya akan putar, akan tunjukkan, jadi supaya tidak ragu-ragu
silakan bisa gunakan pembuatan backlog tanpa cincin. Jadi ini saya mencobanya berbarengan dengan cincin, kemudian digabung tanpa cincin, melihat hasilnya bahwa sebelum saya sharing bahwa memang benar-benar memungkinkan dan tentu biayanya akan lebih murah lagi. Ya, ini jadi beberapa baru saya taruh, jadi membutuhkan waktu sekitar 1 minggu di tempat inokulasi, terus saya pindahkan lagi ke gudangnya, ke kombungnya, supaya tidak menunggu lama di ruang inokulasi. Jadi saya taruh di sini dan dia akan berkembang di tempat budidaya langsung. Dan saya juga menunjukkan keuntungan dari menggunakan kayu keras. Saya akan tunjukkan. Jadi walaupun sudah lama medianya, sudah lama sekali, mungkin ini saya tidak ngitung sih, mungkin udah nyampe 4 bulan lebih mungkin, ini masih bisa tumbuh asalkan kita rajin untuk menyiram di bagian lantainya, dan sekali-kali juga memperhatikan medianya. Kalau kelihatan kuning, mungkin kita bisa agak siram sedikit dan kita akan masih bisa produksi, bisa menghasilkan walaupun medianya sudah banyak yang kering. Ini sedikit gambaran buat teman-teman pemula untuk budidaya jamur tiram. Mari kita berwirausaha dari kecil untuk menjadi suatu usaha. Teman-teman, jadi demikian sekilas tentang hasil dari inokulasi, dari pembuatan media jamur dengan menggunakan cincin dan tanpa menggunakan cincin dalam proses sterilisasi yang bersamaan. Jadi kita mungkin dengan video ini bisa mendapatkan suatu masukan bahwa ada solusi lain dalam suatu kendala. Nah, teman-teman, bagi para pemula tetap semangat. Mari kita berbagi jika mempunyai permasalahan ataupun ide-ide baru dalam proses pengembangan budidaya jamur. Karena kita tahu bahwa jamur ini sangat bermanfaat buat kehidupan kita, buat menunjang ekonomi kita. Tentunya ini akan menjadi sumber pendapatan buat keluarga kita. Baik, demikian videonya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, mari kita berwirausaha untuk hidup lebih baik dalam kemandirian. Terima kasih.